Bab 1207 masuk saja. Qin Sueru awalnya agak ragu, tetapi setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia benar-benar melepaskannya. Baik, Master Puncak Junior. Qin Sueru mengangguk berulang kali. Sebelum berangkat, aku akan pergi ke satu tempat lagi, kata Yang Chen perlahan. 3 jam kemudian, Yang Chen tampaknya telah menangani urusannya sendiri, dan kemudian meninggalkan Sekte Wilayah Utara bersama Qin Sueru. Dengan Qin Sueru yang memimpin jalan, setelah meninggalkan Sekte Wilayah Utara, mereka langsung menuju ke kaki Gunung 4 Puncak Sekte Wilayah Utara. Di seluruh wilayah tengah, tidak ada pembagian daerah. Yang ada hanya 4 sekte dan 16 kota. Keempat sekte dan 16 kota ini merujuk pada Sekte Wilayah Utara, Sekte Ling Nuzong, Sekte Divisi Laut, dan Sekte Gunung Zhen. 16 kota tersebut merujuk pada 16 kota di wilayah tengah. Ke-16 kota itu merupakan milik penuh di wilayah tengah dan merupakan milik keluarga kerajaan. 15 kota lainnya besar, tetapi tidak terlalu besar. Kota terbesar adalah fondasi keluarga kerajaan, yang disebut Kota Sembilan Naga. Kota itu sangat luas, meliputi 10% wilayah-wilayah tengah. Kota itu membentang beberapa juta mil dan sangat megah sehingga tidak dapat dibayangkan. Adapun 15 kota lainnya, tidak semegah Kota Sembilan Naga, tetapi tetap mengesankan. Yang Chen telah mengumpulkan banyak informasi tentang hal-hal ini ketika dia memasuki wilayah tengah. Kampung halaman Qin Sueru adalah salah satu dari 15 kota di luar Kota Sembilan Naga, di sebuah desa bernama Kota Jinsing, dekat Kota Nantai. Yang Chen dan Qin Sueru datang ke Kota Jinsing. Kota Jinsing dikelilingi oleh hutan. Ukuran kota itu tidak besar menurut pemahaman Yang Chen, tetapi tidak bisa dianggap kecil jika dibandingkan dengan wilayah tengah. Ketika Yang Chen dan Qin Sueru tiba, mereka berdua sedikit terkejut dengan ukuran kota Jinsing. Junior Peak Master, ini kampung halamanku, Kota Jinsing, kata Qin Sueru dengan gugup. Yang Chen mengangguk. Di Kota Jinsing, meskipun hanya sebuah kota kecil, ada orang-orang kuat di alam bela diri surgawi setengah langkah. Ini sangat luar biasa untuk sebuah kota kecil. Siapa yang menyandera orang tuamu? Tanya Yang Chen. Qin Sueru menggertakkan giginya dan berkata, Master Puncak Junior, silakan ikuti aku. Yang Chen mengikuti dari belakang Qin Sueru. Tak lama kemudian, Qin Sueru membawa Yang Chen ke pintu masuk suatu tempat bernama Geng Iblis Hitam. Yang Chen melihatnya dengan saksama, kedua tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, apakah ini kekuatannya? Ya, Geng Iblis Hitam. Qin Sueru menggigit bibirnya, wajahnya menunjukkan kemarahan yang dalam dari lubuk hatinya. Orang tuaku dulunya memiliki kekuatan yang lumayan dan bergabung dengan Geng Iblis Hitam, melakukan beberapa hal untuk mereka. Kami pikir kami dapat menggunakan saluran ini untuk meminjam beberapa batu roh, tetapi siapa yang tahu bahwa Geng Iblis Hitam akan sangat berbahaya dan menipu orang tuaku. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Sekilas dia bisa tahu bahwa kekuatan ini bukanlah kekuatan yang serius dengan sekelompok orang berpakaian berbeda yang berdiri di pinggiran Geng Iblis Hitam. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi dan hanya berkata, ayo pergi. Junior Peak Master, apakah kita akan masuk seperti ini saja? Qin Sueru tampak bingung. Kalau tidak seperti ini, lalu apa? Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Dia orang yang terus terang. Saat berikutnya, Yang Chen berjalan memasuki Geng Iblis Hitam bersama Qin Sueru, tangannya di belakang punggungnya. Geng Iblis Hitam bukanlah geng yang sepenuhnya tidak cocok. Ketika Yang Chen dan Qin Sueru masuk, beberapa seniman bela diri alam bela diri sejati langsung berteriak, siapa kalian, tidakkah kalian tahu ini Geng Iblis Hitam? Yang Chen mengabaikan mereka, langsung meraih speaker, dan melambaikan tangan, mengusir orang itu. Adegan ini disaksikan oleh murid-murid Geng Iblis Hitam yang lain dan semuanya terkejut. Seseorang membobol Geng Iblis Hitam. Gawat, ada yang menyerbu geng itu. Serangan musuh, ada yang menyerang. Dengan serangkaian teriakan, masuknya Yang Chen dan Qin Sueru ke dalam Geng Iblis Hitam langsung menimbulkan keributan. Pada saat ini, di dalam Geng Iblis Hitam, beberapa anggota geng tingkat tinggi tengah duduk santai di halaman, mengobrol dengan gembira seolah-olah mereka telah memperoleh keuntungan besar. Aku tidak menyangka gadis kecil itu menjadi tambang emas, mampu melunasi begitu banyak batu roh sekaligus. Itu benar-benar layak bagi seorang murid dari Sekte Wilayah Utara, sangat murah hati. Tapi sayang, gadis kecil itu tidak memiliki banyak status di Sekte Wilayah Utara, dan dia masih harus mendengarkan kami Geng Iblis Hitam di Kota Jinsing. Seorang pria kekar berjanggut menyeringai. Pemimpin geng batu, gadis kecil itu mengatakan bahwa dia adalah pelayan di bawah Master Puncak Junior Puncak Changlin. Mungkinkah ini benar? Jika benar, maka gadis kecil ini bukanlah pemain kecil. Geng Iblis Hitam kita harus tetap berhati-hati. Seorang tetua berpakaian hitam di sebelah pria kekar itu berkata. Pemimpin geng batu berkata dengan malas, pelindung berjubah hitam, kau benar-benar tidak punya penilaian. Jika gadis kecil itu mengatakan dia adalah pelayan di bawah guru puncak junior Puncak Changlin, benarkah? Sejauh yang kutahu, tidak ada guru puncak junior di Puncak Changlin selama bertahun-tahun.
Selain itu, bahkan jika Puncak Changlin memiliki guru Puncak Junior, dengan begitu banyak murid perempuan cantik di Puncak Changlin, apakah guru Puncak Junior itu menjadi buta dan memilihnya sebagai pelayannya? Benar sekali. Sekte Wilayah Utara tentu saja tidak kekurangan murid perempuan yang cantik, kata pelindung berjubah hitam sambil mengelus dagunya. Tak seorang pun dari mereka merasa bahwa kecurigaan mereka akan menimbulkan masalah berarti, tetapi begitu pikiran itu muncul di benak mereka, mereka mendengar beberapa lolongan dari luar. Begitu suara itu berakhir, beberapa murid bergegas mendekat sambil berteriak, "Pemimpin geng, pelindung, ada masalah, sesuatu yang buruk telah terjadi." Melihat kepanikan para murid, pemimpin geng batu dan pelindung berjubah hitam keduanya berubah warna. "Ada apa? Kenapa kau begitu panik?" tegur pemimpin geng batu. "Pemimpin geng, ada orang-orang yang membuat masalah di luar sana, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita tidak bisa menghentikan mereka." Para pengikutnya berkeringat deras, jelas-jelas ketakutan. Pemimpin geng batu dan pelindung berjubah hitam terkejut ketika mendengar ini, ekspresi mereka tersebar, menyadari bahwa situasinya konsisten dengan apa yang dijelaskan pihak lain. "Siapa yang berani menerobos geng iblis hitamku, cari mati saja." Pemimpin geng batu menggertakkan giginya. "Pemimpin geng, ini ada hubungannya dengan gadis kecil itu. Sepertinya dia membawa bala bantuan," kata pelindung berjubah hitam dengan alis berkerut. "Bala bantuan? Apa itu bala bantuan? Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali." Seorang pemimpin geng batu yang marah mengikuti pelindung berjubah hitam keluar pintu. Namun, begitu mereka keluar dari pintu, mereka melihat orang-orang tergeletak di tanah. Semua ahli Earth Martial Realm di dalam kelompok mereka keluar, dan setidaknya ada 20 master lainnya yang tergeletak di tanah. "Terima kasih banyak kepada Taipan atas hadiah 10.000 koin. Selain itu, karena kami memiliki kewajiban untuk memberikan pembaruan tambahan, akan ada pembaruan tambahan besok dan lusa juga." Bab 1208 Interogasi Paksa. Orang yang melakukan gerakan itu memang Yang Chen. Diiringi suara teriakan yang bergema, kemanapun tiga kobaran api Yang Chen lewat, para prajurit alam bela diri bumi geng iblis hitam yang berusaha menyerang semuanya terbakar abis, tidak mampu bertarung lagi. Faktanya, belum lagi ketua geng batu dan pelindung berjubah hitam, bahkan Qin Sueru, orang yang terlibat, merasa takut dengan Yang Chen. Dia tidak menyangka Yang Chen akan bersikap begitu langsung dan tegas. Tanpa berkata apa-apa, dia membawanya masuk ke geng iblis hitam. Kelihatannya seperti tindakan yang gegabah, tetapi kenyataannya, Yang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya, tidak ada yang bisa menghentikannya di jalannya. Memasuki wilayah ular kota Jinsing, geng iblis hitam, bagaikan memasuki tanah tandus. Baru sekarang Yang Chen memaksa anggota tingkat tinggi geng iblis hitam untuk keluar. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang, dan saat dia menatap wajah Yang Chen, wajah halusnya menjadi semakin memerah. "Junior Peak Master, itu mereka. Mereka adalah pemimpin geng dan pelindung geng iblis hitam." Qin Sueru tersadar saat ini, menunjuk ke arah pemimpin geng batu dan pelindung berjubah hitam dan berteriak. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tiga apinya berhamburan, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya lagi. Mendengar perkataan Qin Sueru, Yang Chen menatap ketua geng batu dan pelindung berjubah hitam berkata perlahan, "Ketua geng, pelindung, baiklah, kalau begitu, jawab saja beberapa pertanyaanku." "Nak, aku akan menjawab beberapa pertanyaanmu. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting?" Pemimpin geng batu itu berteriak dengan marah. Awalnya, ketika dia melihat Yang Chen mengalahkan begitu banyak master geng iblis hitam, dia cukup terkejut dan bahkan merasa takut di dalam hatinya. Perlu diketahui, bahkan dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi begitu banyak master, tetapi ketika dia mengamati bahwa kekuatan Yang Chen hanya berada di puncak alam bela diri bumi, dia punya ide lain. Hanya seorang puncak alam bela diri bumi, berani menantangnya. "Aku pikir kau sedang mencari kematian." Pemimpin geng batu tiba-tiba bergerak. Perlu diketahui bahwa dia dan pelindung berjubah hitam telah mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah. Dengan kekuatannya, berurusan dengan Yang Chen seharusnya mudah, bukan? Ketika pemimpin geng batu bergerak, hembusan angin hitam tiba-tiba turun dari atas. Angin hitam ini berkumpul menjadi binatang buas, menyapu ke arah Yang Chen dari segala arah. Disertai dengan kekuatan pencegah dari alam bela diri surgawi setengah langkah, tidak mudah bagi orang lain untuk mencegatnya. Pelindung berjubah hitam tidak bertindak tergesa-gesa. Saat dia melihat pemimpin geng batu beraksi, dia berkata, "Pemimpin geng batu, tunggu." Dia merasakan dengan jelas bahwa Yang Chen tidak sesederhana yang terlihat, tetapi sudah terlambat ketika dia mencoba campur tangan, pemimpin geng batu sudah bergerak. Ini membuatnya berada dalam posisi yang sulit, tidak dapat campur tangan dan tidak dapat berdiam diri. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memilih untuk bertindak secepat kilat ketika pemimpin geng batu bergerak. Ketika pelindung berjubah hitam itu melancarkan gerakan, tak diragukan lagi ia berada pada level alam bela diri surgawi setengah langkah. Ketika ia melancarkan gerakannya, disertai ledakan teriakan elang,
tidak diketahui teknik apa yang digunakan, tetapi tidak sulit untuk menilai bahwa gerakannya pasti merupakan salah satu gerakan yang sangat jahat dan kejam. Yang Chen masih berdiri di tempat asalnya tanpa bergerak, sampai binatang buas angin hitam ganas milik pemimpin geng batu menyerangnya. Dia melambaikan tangannya, dan 3 apinya tersebar, langsung memusnahkan binatang buas angin hitam ini. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin geng batu terkejut dan berubah warna, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Dia adalah seorang half-step Heavenly Martial Realm, secara hukum, dia seharusnya bisa menekan Yang Chen. Namun faktanya, dia tidak hanya gagal menekan Yang Chen, tetapi dia juga ditekan oleh cara Yang Chen yang seperti guntur. Itu api aneh. Pemimpin geng batu tidak sepenuhnya tidak berpengalaman, dan dia berteriak keras ketika dia melihat 3 api milik Yang Chen. 3 api milik Yang Chen telah menghancurkan kemampuan pemimpin geng batu dalam sekejap mata. Akan tetapi, pada saat berikutnya, manifestasi Dharma berbentuk elang hitam tiba-tiba muncul di udara, mengulurkan tangan untuk menangkap Yang Chen, membuat orang-orang tidak siap. Namun Yang Chen bahkan tidak memandangnya, hanya dengan genggaman biasa, lapisan petir langsung menghancurkan manifestasi Dharma berbentuk elang itu. Adegan ini menarik perhatian sang pelindung berjubah hitam, yang menatapnya dengan mata terbelalak. Manifestasi Dharma berbentuk elang adalah caranya, dan ketika dia menggunakannya, biasanya disembunyikan di udara, memberi orang serangan diam-diam yang ganas. Sebagian besar serangan diam-diam sangat efektif. Namun kali ini, dia tidak hanya gagal merenggut nyawa Yang Chen, tetapi dia juga dihancurkan oleh Yang Chen dalam sekejap. Ini, pelindung berjubah hitam itu tiba-tiba memucat. Dia cukup berhati-hati, namun dia masih meremehkan Yang Chen. Sekarang Yang Chen hanya mengambil langkah ringan ke depan, dan 3 kobaran apinya segera menyebar ke setiap langkah, sepenuhnya menyegel rute pelarian pelindung berjubah hitam dan pemimpin geng batu. Pelindung berjubah hitam dan pemimpin geng batu keduanya menjadi takut dan cemas. Tidak bagus. Aduh. Saat teriakan kedua pria itu berakhir, api 3 itu berubah menjadi tangan raksasa, mencengkeram mereka berdua. Saat tangan raksasa yang dibentuk oleh api 3 itu mencengkeram keduanya, mereka sama sekali tidak mampu menahan api itu. Baik itu kemampuan korosif dari Flourishing Stars Fire atau kekuatan pembakaran dari Sape Shifting Liquid Fire dan Blazing Sky Secret Fire, semuanya cukup untuk langsung menghancurkan seseorang. Namun, Yang Chen telah menunjukkan belas kasihan dan belum sepenuhnya melepaskan kekuatan api 3 kali lipat, yang mencegah keduanya terbakar menjadi abu. Tetapi tetap saja, itu terasa tidak nyaman. Keduanya merasa seolah-olah akan terbakar menjadi abu, tetapi tidak pernah mencapai titik itu. Perasaan maju mundur itu benar-benar membuat mereka merasa putus asa. Ampuni kami. Tolong ampuni kami. Sudah diduga bahwa pelindung berjubah hitam akan bereaksi seperti ini, tetapi pemimpin geng batu bahkan lebih gugup. Ketika dia tertangkap, dia sudah menggigil ketakutan hanya dalam beberapa tarikan napas, berteriak keras dari mulutnya. Yang Chen melihat penampilan menyedihkan dari pemimpin geng batu dan berkata dengan dingin, "Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda, tetapi Anda bersikeras untuk melakukannya sendiri. Sekarang Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Kamu ingin bertanya pertanyaan apa?" Pelindung berjubah hitam berhasil mempertahankan ketenangannya, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Yang Chen. Terlalu kuat. Dia tahu betul bahwa jika dia melawan Yang Chen, mereka berdua tidak akan memiliki peluang untuk menang. Lebih baik bekerja sama dengan Yang Chen dengan sukarela. Kamu seharusnya masih mengingatnya, kata Yang Chen dengan tenang. Pemimpin geng batu dan pelindung berjubah hitam memandang Qin Sueru. Mereka sebelumnya tahu bahwa dia datang untuk mencari bantuan, tetapi mereka tidak menyangka bantuannya begitu kuat. Sekarang ketika mereka memikirkannya, mereka berdua bergidik. Kenali, bukankah ini Nona Qin? Pelindung berjubah hitam itu tertawa patuh, dan ekspresinya tidak bisa lebih hormat lagi. Qin Sueru berkata dengan dingin, pelindung berjubah hitam, jangan berpura-pura tidak bersalah di hadapanku. Pelindung berjubah hitam itu merasa malu. Jika itu terjadi di lain waktu, dia pasti akan marah, tetapi kekuatan Yang Chen ada di sana, jadi dia harus jujur dan tidak berani marah. Yang Chen kemudian berkata dengan dingin, ku dengar kau menculik orang tua Qin Sueru. Ini, pemimpin geng batu ragu-ragu sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Ekspresinya berubah drastis ketika mendengar tentang orang tua Qin Sueru. Bicaralah. Suara Yang Chen sedingin udara di gua es. Bab 1209. Pemimpin geng batu ingin melawan, tetapi dia tidak memiliki keberanian atau kekuatan dan hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, ya, kami memang menculik orang tua gadis ini, tetapi itu karena mereka berutang batu roh kepada kami. Aku sudah melunasi Spirit Stone yang kuutang padamu beberapa hari lalu. Beraninya kalian masih mencoba membenarkan diri. Terlebih lagi, kalian bahkan berani menuntut 3 kali lipat jumlah Spirit Stone yang awalnya menjadi utang orang tuaku, yang juga sudah kulunasi. Apalagi yang kalian inginkan? Tegur Qin Sueru. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, batu roh yang terutang semuanya telah dikembalikan, dan kalian bahkan telah mengumpulkan satu lagi.
Teman-teman, apakah kalian tidak berencana untuk melepaskannya? Atau apakah kalian pikir batu roh ini terlalu bagus untuk dilepaskan? Dia tidak punya perasaan baik terhadap orang-orang ini. Hari ini, dia membantu Qin Sueru. Jika bukan karena dia, apa yang akan terjadi pada orang tua Qin Sueru? Bukankah mereka akan dipermalukan dan dikurung oleh orang-orang ini selamanya, dan tidak akan pernah dibebaskan? Terintimidasi oleh Yang Chen, pemimpin geng batu dan pelindung berpakaian hitam keduanya gemetar ketakutan. Ini, pemimpin geng batu ragu untuk berbicara. Ada apa, tidak berencana membebaskan orang-orang. Tiga api Yang Chen berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Dalam waktu singkat, pelindung berpakaian hitam dan pemimpin geng batu merasakan sensasi tercekik dan berteriak ketakutan, "Selamatkan kami! Selamatkan kami!" Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, sehingga memaksa pemimpin geng batu untuk berteriak, "Aku akan bicara! Aku akan bicara!" Baru pada saat itulah Yang Chen menarik kembali tiga apinya. Pada saat ini, ketua geng batu basah kuyup oleh keringat dan ketakutan setengah mati. Di mana dia berani menyembunyikan sesuatu? Dia dengan patuh mengatakan yang sebenarnya, "Tuan, bukan berarti saya tidak ingin melepaskan mereka, hanya saja saya benar-benar tidak bisa." "Apa maksudmu?" Aura penindasan Yang Chen turun, membuat ketua geng batu ketakutan dan buru-buru menjelaskan. "Begini, gadis ini tidak mampu membayar kembali batu roh yang telah lama menjadi hutangnya kepada kami, jadi kami tidak punya pilihan selain mencoba dan mengambil untung dari orang tuanya. Jadi, mereka dikirim ke tambang Jiuji." Pemimpin geng batu terengah-engah. "Tambang Jiuji?" Yang Chen bertanya dengan dingin, "Tempat macam apa itu?" "Tempat itu adalah wilayah Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut." Wajah Qin Sueru tiba-tiba berubah. Melihat Qin Sueru mengetahuinya, pelindung berpakaian hitam memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat berkata, "Geng Iblis Hitam kami memiliki hubungan kerjasama dengan Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut. Kami secara berkala mengirim penambang ke sana untuk menambang biji. Kami, Geng Iblis Hitam, juga dapat dianggap sebagai cabang dari kedua sekte tersebut. Kami harap Anda, Tuan, dapat mengampuni kami demi wajah mereka. Menggunakan Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut untuk mengancamku." Yang Chen segera menggerakkan jarinya dan api 3 kali lipat membakar mereka berdua, membuat mereka menjerit kesakitan. Qin Sueru berkata dengan cemas, "Tuan Muda Puncak, orang tuaku dikirim ke tambang Jiuji, apa yang harus kita lakukan?" "Kau benar-benar Tuan Muda Feng dari Puncak Changlin." Wajah ketua geng batu memucat karena terkejut. Dia memang pernah berpikir ke arah ini sebelumnya, tetapi dia sama sekali tidak menganggap serius kemungkinan ini. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa orang dengan status seperti Yang Chen akan benar-benar membantu Qin Sueru. Siapa yang mengira bahwa Yang Chen benar-benar akan datang dan membela Qin Sueru? Dengan Qin Sueru memanggil Yang Chen seperti itu, bagaimana mungkin ada kesalahan? Awalnya, mereka pikir mereka bisa mengandalkan koneksi kecil yang mereka miliki dengan Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut untuk menekan Yang Chen. Namun, begitu identitas Yang Chen terungkap, tidak mungkin mereka bisa menekannya. Kedua sekte itu jelas tahu bahwa hidup mereka sekarang ada di tangan Yang Chen. Jika Yang Chen ingin mereka mati, maka mereka akan mati tanpa ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Apakah Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut akan mempertaruhkan reputasi mereka untuk membantu mereka? "Apa sekarang?" tanya Yang Chen. "Tuan Muda Puncak, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Kami hanya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong jangan ambil hati. Kami minta maaf padamu. Tolong biarkan kami pergi seperti kentut, dan jangan menganggap kami serius." Teriak pemimpin geng batu. Yang Chen berkata dengan dingin, "Sebelumnya, Qin Sueru seharusnya menyebutkan namaku kepadamu, tetapi kamu tampaknya mengabaikannya. Sekarang kamu menyesalinya. Sudah terlambat. Biarkan aku mencari tahu dulu apa tambang Jiuji ini dan baru berurusan denganmu." Pemimpin geng batu dan pelindung berpakaian hitam gemetar ketakutan, mengetahui bahwa jika Yang Chen tahu apa itu tambang Jiuji, dia tidak akan membiarkan mereka. "Tuan Muda Puncak, tambang Jiuji adalah urat mineral dengan sumber daya mineral yang sangat melimpah. Sumber daya ini dapat digunakan untuk membuat boneka dan barang-barang lainnya, dan sangat dihargai oleh Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut." Qin Sueru menggigit bibirnya dengan ringan. Yang Chen mengangguk. Tidak dapat dipungkiri bahwa Hua Wanru adalah wanita yang sangat berbakat. Saat itu, dia telah mengajarkan berbagai teknik kepadanya, yang semuanya dapat dipelajarinya dengan mudah. Di antara teknik-teknik tersebut, keahliannya terletak pada boneka. Sejak awal, ketika dia membunuh Han Zeng dan memperoleh beberapa boneka, Yang Chen menduga bahwa Hua Wanru mungkin telah membawa seni boneka ke Ling Nuzong ketika dia mendirikannya. Dan sekarang, tampaknya memang demikian adanya. Qin Sueru terisak pelan, setiap tahun, banyak penambang dikirim ke sana untuk menambang biji, dan hampir tidak ada dari mereka yang keluar hidup-hidup. Mendengar ini, Qin Sueru menutup mulutnya, tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Yang Chen tercengang, "Apa maksudmu sulit bertahan hidup di sana? Lingkungan di tambang sangat berbahaya dan tidak stabil, dengan pergolakan yang terus-menerus dan potensi bencana alam setiap saat. Itulah sebabnya kedua negara adik kuasa,
Ling Nuzong dan Ocean Division Sect tidak pernah mengirim orang-orang mereka sendiri ke tambang, karena takut keselamatan mereka tidak terjamin. Oleh karena itu, mereka selalu mencari orang luar dengan latar belakang yang tidak jelas. Begitu mereka masuk, mereka harus bekerja sampai mati, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup, jelas Qin Sueru. Mendengar ini, pemimpin geng batu dan pelindung berpakaian hitam tidak dapat menahan rasa cemas. Ketika mereka mengirim orang tua Qin Sueru ke tambang Jiuji, mereka tidak pernah mempertimbangkan keselamatan mereka, apalagi membayangkan bahwa mereka akan harus menghadapi pembalasan. Yang Chen mengusap alisnya, tenggelam dalam pikirannya saat ini. Melihat Qin Sueru menangis seperti bunga pir di tengah hujan, Yang Chen berkata, "Aku akan membawamu ke tambang Jiuji untuk menjemput orang tuamu." Tuan Muda Puncak, itu sama sekali tidak akan berhasil. Tempat itu adalah wilayah Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut, dan mereka mungkin tidak akan membeli wajah Sekte Wilayah Utara kita, kata Qin Sueru. Yang Chen menjawab, bagaimana kita tahu tanpa mencoba? Tuan Muda Puncak, atas kebaikanmu yang luar biasa, aku tidak akan pernah melupakannya. Dalam kehidupan ini, bahkan jika aku harus bekerja sebagai lembu atau kuda untukmu, aku akan membalasnya. Qin Sueru menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Haha, apa gunanya mengatakan semua ini? Namun, sebelum kita pergi, mari kita bereskan dulu geng iblis hitam ini, kata Yang Chen dingin. Mendengar hal itu, pemimpin geng batu dan pelindung berpakaian hitam keduanya gemetar ketakutan. Mohon maaf karena terlambat memberikan pembaruan kedua, karena saya sangat sibuk di rumah. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan pembaruan tambahan hari ini. Jika tidak, pembaruan akan diundur sehari. Jangan khawatir, pembaruan yang terlewat pasti akan diganti. Bab 1210 Area Tambang Penting. Tatapan mereka bertemu dengan mata Yang Chen, dan di matanya, mereka tidak melihat apapun kecuali ketidakpedulian yang dingin. Mereka tahu mereka dalam masalah. Tuan Muda Feng, tolong ampuni nyawaku. Teriak pemimpin geng batu dengan putus asa. Karena dia tidak tahu nama Yang Chen, dia terus memanggilnya Tuan Muda Feng dan memohon belas kasihan, berharap Yang Chen akan mengampuni nyawanya. Meskipun sang pelindung berjubah hitam tidak memohon sekuat pemimpin geng batu, namun matanya dengan jelas mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup. Awalnya, Yang Chen tidak berencana membunuh mereka berdua. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka telah mengirim orang tua Qin Sueru ke tambang Jiuji, dia tidak melihat alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Pertama-tama, mereka berdua tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kedua dan yang terpenting, mereka memiliki beberapa hubungan dengan Ling Nuzong, yang merupakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh Yang Chen. Sebenarnya, alasan pertama tidak terlalu serius, karena kejadian serupa cukup umum di dunia, dan Yang Chen sudah tidak peduli lagi. Poin utamanya adalah alasan kedua. Tidak memberi mereka berdua kesempatan berbicara lagi, Yang Chen segera meningkatkan kekuatan tiga api. Merasakan kekuatan api yang mengerikan, pemimpin geng batu berteriak ketakutan, tidak, kumohon jangan. Dengan wajah penuh keputusasaan, pelindung berjubah hitam meraung, kau tidak bisa membunuhku. Aku punya saudara jauh di Ling Nuzong. Jika kau membunuhku, dia akan membalas kematianku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh sang pelindung berjubah hitam meledak, dan dia langsung terbakar oleh tiga api. Jika dia tidak menyebutkan hubungannya dengan Ling Nuzong, dia mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, bahkan kemungkinan sekecil apapun untuk bertahan hidup telah lenyap. Membalas dendam. Aku menunggu dia datang dan membalas dendam. Ekspresi Yang Chen tetap dingin dan tanpa emosi. Karena pelindung berjubah hitam memiliki koneksi di Ling Nuzong, kemungkinan besar dia terlibat dalam insiden tambang ini. Dengan mengingat hal itu, tentu saja tidak ada alasan bagi Yang Chen untuk mengampuni nyawanya. Setelah kematian pelindung berjubah hitam, Yang Chen mengulurkan tangan dan membakar pemimpin geng batu menjadi abu juga. Melihat kejadian itu, para pendekar pedang lainnya dari geng iblis hitam menelan ludah mereka dengan gugup, dan berdiri di samping dengan patuh, tanpa ikut campur atau berbicara. Qin Sueru sangat tersentuh setelah menyaksikan adegan ini. Setidaknya, semua yang dilakukan Yang Chen adalah demi dirinya. Yang Chen berkata, ayo pergi ke tambang Jiuji. Baik, Tuan Muda Feng. Jawab Qin Sueru lembut. Setelah berhadapan dengan dua pimpinan geng iblis hitam, mereka berdua pergi dengan penuh kemenangan. Setelah Yang Chen dan Qin Sueru pergi, geng iblis hitam mengalami kekacauan singkat sebelum resmi bubar. Dengan terbunuhnya pemimpin geng batu dan pelindung berjubah hitam oleh Yang Chen, geng iblis hitam menjadi kacau. Pada akhirnya, demi menghormati Yang Chen, pemimpin sementara memutuskan bahwa sebaiknya geng tersebut dibubarkan, jadi mereka mengumumkan pembubaran geng iblis hitam. Dengan demikian, geng iblis hitam berhasil dibasmi di kota Jinsing. Hal ini menimbulkan kehebohan besar, banyak orang yang menyatakan keterkejutan atas hancurnya geng tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga memuji peristiwa tersebut. Di kota Jinsing, geng iblis hitam telah lama menjadi kekuatan dominan, yang sering menindas seniman bela diri biasa. Bahkan mereka yang mencapai alam bela diri bumi harus tunduk kepada mereka, menanggung hinaan dan penghinaan dalam diam.
Sekarang setelah geng iblis hitam dimusnahkan, tidak ada yang merasa kasihan pada mereka. Orang-orang kota Jinsing diam-diam berterima kasih kepada orang-orang yang telah menghancurkan geng iblis hitam. Yang Chen, setelah menyelesaikan semua ini, langsung menuju tambang Jiuji bersama Qin Sueru. Sepanjang perjalanan, Yang Chen meminta Qin Sueru informasi lebih lanjut tentang tambang Jiuji. Tambang Jiuji terletak di wilayah Lingnuzong dan Sekte Divisi Laut, tetapi tidak jauh dari Sekte Wilayah Utara. Alasan mengapa kedua sekte tersebut berbagi tambang adalah karena Sekte Wilayah Utara tidak membutuhkan tambang tersebut. Sekte Divisi Kelautan membutuhkan biji dari tambang hanya untuk membuat formasi, sehingga permintaan mereka terhadap tambang relatif rendah. Mereka hanya memiliki 10% hak penambangan. Pengawas utama tambang masih Lingnuzong. Faktanya, Sekte Divisi Laut bahkan tidak bisa dianggap sebagai pengawas sejati. Mereka hanya memiliki perjanjian dengan Lingnuzong, yang mana mereka akan menerima sejumlah biji besi yang tetap setiap beberapa waktu. Informasi ini memperkuat tekad Yang Chen untuk mengeluarkan orang-orang dari sana. Lingnuzong. Mei Xiuying masih berada di tangan Lingnuzong, nasibnya tidak diketahui, sama seperti orang tua Qin Sueru saat ini. Yang Chen masih tidak berdaya untuk menyelamatkan Mei Xiuying, jadi ia memutuskan untuk menyelamatkan orang tua Qin Sueru terlebih dahulu. Setelah sekitar 2 hari melintasi gunung dan lembah, Yang Chen dan Qin Sueru akhirnya tiba di tambang Jiuji. Tambang Jiuji adalah jajaran gunung luas yang membentang ribuan mil, menyerupai kelabang raksasa yang melingkari area tersebut, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Yang Chen dan Qin Sueru tiba di daerah tersebut dan melepaskan energi jiwa mereka, dengan cepat menemukan sejumlah besar penambang di dalam pegunungan. Yang terpenting, tanah longsor terjadi di pegunungan ini setiap saat, dan setiap keruntuhan mengakibatkan kematian puluhan penambang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi korban berikutnya dari bencana alam ini. Pemandangan menyedihkan ini tak tertahankan untuk disaksikan. Orang yang bertanggung jawab ada di sana, kata Qin Sueru sambil memimpin jalan. Yang Chen mengangguk dan mengikuti Qin Sueru dari dekat saat mereka dengan cepat menemukan orang yang bertanggung jawab atas bagian tambang ini. Di sekeliling orang ini ada lebih dari selusin pengawal. Kekuatan mereka semua berada di alam bela diri surgawi awal, sebagian besar berkisar antara tingkat pertama dan ketiga. Adapun orang yang bertanggung jawab, dia adalah seorang pria parubaya dengan kekuatan alam bela diri bumi lapisan ke-9. Meskipun dia tidak kuat secara teknis, jelas bahwa dia adalah seorang jenius muda teratas dari Lingnuzong yang kemungkinan besar telah mengamankan posisinya melalui koneksi. Dengan susunan pemain ini dan reputasi Lingnuzong, tambang itu relatif aman. Kecuali ada yang mencari kematian, mereka akan menghindari membuat masalah di sana. Para pengawal yang diatur oleh Lingnuzong bersikap santai, dan orang yang bertanggung jawab menguap, tampak bosan dengan pekerjaannya. Namun, orang yang bertanggung jawab dengan cepat menyadari kedatangan Yang Chen dan Qin Sueru. Sambil menatap kedua pemuda itu, dia berkata dengan dingin, apakah kalian berdua di sini untuk mendaftar sebagai penambang? Lingnuzong memang melakukan rekrutmen publik untuk penambang, tetapi tidak peduli seberapa tinggi persyaratan yang ditawarkan, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka. Inilah sebabnya mengapa Lingnuzong menggunakan cara-cara tidak bermoral lainnya untuk mendapatkan penambang. Yang Chen teringat apa yang pernah diceritakannya pada Hua Wanru. Dia telah menasihati Hua Wanru bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi seorang seniman bela diri, mereka yang ahli bela diri tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka harus selalu memahami posisi mereka dan makna di balik tindakan mereka. Tetapi jelas bahwa Hua Wanru tidak menganggap serius kata-katanya. Setidaknya, isu penambang sepenuhnya bertentangan dengan gayanya. Yang Chen sangat marah. Tetapi mengingat situasi Qin Sueru, dia menahan amarahnya dan menjawab, saudaraku, aku di sini bukan untuk menjadi penambang. Zhao Long mengusap dagunya dengan jijik dan berkata, nak, kalau kamu di sini bukan untuk menjadi penambang, lalu untuk apa kamu di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah area pertambangan terlabap 1211 bunuh dia? Yang Chen langsung ke intinya, aku ingin datang ke pegunungan tambang Jiuji ini untuk menemukan 2 orang. Satu adalah Qin Yutao, dan yang lainnya adalah Ma Hongcui. Jika memungkinkan, aku ingin menebus mereka. Aku dapat membayar beberapa batu roh untuk itu. Hehe, tebus. Menurutmu tempat apa ini? Begitu kau memasuki tambang Jiuji, tidak ada jalan keluar. Zhao Long mencibir. Ekspresi Yang Chen menjadi gelap. Zhao Long, di sisi lain, sedang bersenang-senang. Melihat ekspresi Yang Chen yang muram, dia mencibir tanpa ada niat untuk mengubah kata-katanya. Sebenarnya, menebus orang dari tambang adalah hal yang biasa. Jika harga yang ditawarkan tinggi dan orang tersebut masih hidup, Lingnuzong tidak akan menolak. Mereka akan segera membebaskan orang tersebut. Biasanya, Zhao Long akan memberikan tawaran kepada Yang Chen. Namun, melihat Yang Chen masih sangat muda namun sudah berada di puncak alam bela diri bumi, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Ia menganggap dirinya sebagai seorang jenius di Lingnuzong. Karena ia telah menyinggung kejeniusan teratas Lingnuzong karena kurang terampil, ia dibuang ke tempat terpencil ini.
Jika bukan karena koneksinya, tidak mungkin baginya untuk menduduki posisi sebagai penanggung jawab. Dia dipenuhi rasa cemburu terhadap orang-orang jenius yang lebih muda dan lebih kuat darinya. Jadi, Anda punya bakat hebat. Mari kita lihat bagaimana Anda mengatasi masalah. Yang Chen jelas merasakan permusuhan yang datang dari Zhao Long. Namun, karena orang tua Qin Sueru, dia menahan diri. Saya berasal dari puncak Evergreen Sekte Wilayah Utara dan telah menjadi Master Puncak Junior. Saya harap Anda dapat menghargai saya. Selama Anda melepaskan dua orang yang saya inginkan, saya bersedia membayar beberapa batu roh. Anda bebas menentukan harganya, kata Yang Chen. Setelah mengatakan itu, Yang Chen mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada Zhao Long. Meski dalam hatinya, dia ingin menimbulkan masalah bagi Ling Nuzong, tetapi demi Qin Sueru, dia menekan ide ini. Zhao Long mengambil token identitas itu dan memeriksanya sejenak, memainkannya di tangannya, lalu melemparkannya sambil tersenyum mengejek di wajahnya. Zhao Long mencibir dengan keras, "Nak, apakah kau benar-benar berpikir identitasmu adalah masalah besar? Master Puncak Junior Evergreen Peak, ya. Orang lain mungkin percaya dengan tindakanmu, tetapi tidak denganku. Jika kau ingin mendapatkan seseorang dari tambang Jiuji, kau pikir ini adalah jalan-jalan di taman. Pergilah. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu." Memang, menjadi Master Puncak Muda Evergreen Peak itu menakutkan. Tapi kenapa? Ini adalah wilayah Ling Nuzong, dan dia yang bertanggung jawab. Apa yang bisa Yang Chen lakukan? Dengan Ling Nuzong di belakangnya, apakah Sekte Wilayah Utara akan punya suara? Bahkan jika ada keributan, Yang Chen hanya berada di puncak alam bela diri bumi. Gelombang apa yang bisa dia buat? Zhao Long diam-diam berharap Yang Chen akan menimbulkan masalah. Melihat sikap Zhao Long, dan memperhatikan penampilannya yang sombong, api berkobar di mata Yang Chen. Zhao Long tampaknya berpikir bahwa Yang Chen tidak akan berani melakukan apapun padanya dalam keadaan apapun. Dia mencibir, "Nak, apakah kamu akan melawanku?" Begitu dia selesai bicara, dalam sekejap, Yang Chen segera melepaskan tiga api, berguling ke arah Zhao Long. Zhao Long secara naluriah ingin melawan, tetapi tiga api Yang Chen secepat kilat, dan daya bakarnya sulit dihentikan. Mereka langsung menyelimuti Zhao Long, yang bahkan lebih lemah dari Yang Chen, dan dia tidak bisa keluar. Para penjaga di dekatnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Zhao Long terjebak. Pada saat ini, Zhao Long sedang dibakar oleh api 3 kali lipat dan menjerit kesakitan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Yang Chen benar-benar akan menyerangnya. Yang terpenting, kekuatan Yang Chen sangat kuat. Karena secara teori hanya sedikit lebih kuat darinya, Yang Chen dapat langsung menindasnya dan menangkapnya. "Nak, kau mencari kematian. Para penjaga, bunuh dia. Bunuh dia!" teriak Zhao Long. Namun, saat suaranya jatuh, dia menjerit dengan menyedihkan. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, tetapi para penjaga akhirnya bereaksi. Masing-masing dari mereka melepaskan Sky Martial Ki mereka dan mengarahkannya ke arah Yang Chen. "Tuan Muda Puncak, hati-hati." Qin Sueru tidak menyangka Yang Chen benar-benar bergerak, dan wajahnya memucat. Tidak akan menjadi masalah jika itu adalah geng iblis hitam, karena Yang Chen dapat dengan mudah menangani mereka. Namun, dia tidak menyangka Yang Chen memiliki temperamen seperti itu. Dia akan menimbulkan masalah di geng iblis hitam dan bahkan wilayah Ling Nuzong. Tanpa dia sadari, tambang Jiuji dijaga oleh para ahli alam bela diri langit, sehingga tempat itu sulit untuk menimbulkan masalah. Namun, Yang Chen tetap tenang. Melihat para penjaga bergerak, dia memegang Zhao Long dengan api dan berkata, "Jika kalian ingin menyerang, aku bisa membunuh orang ini kapan saja." Keraguan para penjaga itu justru disebabkan oleh hal ini. Hal ini membuat wajah Zhao Long memerah karena marah, lalu dia berteriak, "Apa yang kau tunggu? Bunuh dia!" Para penjaga itu terjebak dalam posisi yang sulit, tidak tahu apakah harus menyerang atau tidak. Akhirnya, mereka menghela napas dan berkata kepada Zhao Long, "Zhao Long, mengapa kamu harus mempersulit pemuda ini? Dia adalah Master Puncak Junior dari salah satu dari 4 puncak Sekte Utara, dan dia bersedia membayar harga tinggi untuk menebus seseorang. Mengapa kamu tidak menyetujui permintaannya? Aku menolak. Kalian serang dan bunuh dia untukku." Zhao Long menggertakkan giginya. Melihat Zhao Long seperti ini, Yang Chen mendengus dingin dan meningkatkan kekuatan apinya. Namun, yang membingungkan Yang Chen adalah ketika kekuatan api meningkat, Zhao Long seharusnya menjerit kesakitan. Namun siapa sangka, Zhao Long, ini berubah menjadi genangan lumpur dan jatuh ke tanah. Boneka. Dengan pengalaman Yang Chen, dia segera mengetahuinya. Zhao Long kemudian keluar dari balik para penjaga dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kau benar-benar mengira bisa membunuhku? Dengan lingkungan yang berbahaya di tambang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan dirinya sendiri?" Dia hanya tidak menyangka akan menyia-nyiakan tindakan penyelamatan nyawa ini pada seorang pejuang alam bela diri bumi yang berada di puncak. Pada saat ini, Yang Chen masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dengan kecerdasannya, dia dengan cepat mengerti.
Sekarang aku mengerti. Yang Chen bergumam, trik pertukaran, seperti seorang penyihir yang menukar seorang pangeran. Aku tidak tahu prinsip pasti di baliknya, tetapi kemungkinan besar melibatkan pertukaran boneka dan orang sungguhan. Itu pasti teknik yang diwariskan oleh Ling Nuzong. Menarik. Apakah kau sudah menemukan jawabannya? Jika sudah, maka kau bisa keluar dari sini. Mencoba mencari masalah denganku. Bunuh dia, kata Zhao Long dengan kejam. Apa gunanya seorang Master Puncak Junior yang rendahan dari 4 puncak Sekte Utara? Jika mereka berani membuat masalah di Ling Nuzong, mereka tetap akan mati. Bagaimanapun, hubungan antara Sekte Wilayah Utara dan Ling Nuzong tidaklah baik. Seorang pendekar puncak alam bela diri bumi yang tak berarti, yang menganggap dirinya terlalu serius. Dia punya tim ahli alam bela diri langit di sini. Membunuh Yang Chen akan mudah. Meskipun para ahli bela diri langit ini tidak terlalu ingin mengikuti perintah Zhao Long tidak diragukan lagi adalah yang bertanggung jawab. Begitu mereka menerima perintah, mereka segera mengambil tindakan. Saya terlalu sibuk hari ini, saya akan memperbaruinya besok.